Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainuna Raisa dan juga Aneka Paulina akan menyampaikan hasil diskusi kami melanjutkan dari kelompok satu. Kami kelompok 2 akan menjelaskan tentang jenis, elemen, dan gaya penelitian kualitatif. Oke, jenis penelitian kualitatif yang pertama yaitu etnografi. Etno, bangsa, dan grafi, menguraikan, merupakan suatu jenis penelitian di mana peneliti mengobservasi dan mendokumentasi kehidupan sosial dalam rangka untuk membuat akun budaya suatu kelompok. Etnografi ini merupakan uraian dan penafsiran suatu budaya atau sistem kelompok sosial. Fungsi etnografi yaitu meneliti kondisi tentang cara kehidupan, kebudayaan, dan kebiasaan manusia. Jika dikaitkan dengan hermeneutika budaya, penelitian ini menitikberatkan pada proses penelitian, bukan hanya pada hasil. Peneliti harus menyelami subjek penelitian dengan memerhatikan keobjektifan. Peneliti harus menguji kelompok tersebut dan mempelajari perilaku, kebiasaan, dan cara hidup. Cara yang dilakukan oleh peneliti agar memperoleh keobjektifan yaitu dengan ikut hidup di lingkungan penelitian dan terlibat dalam keseharian hidup responden. Pada intinya penelitian etnografi ini memotret kebiasaan, kebudayaan, kehidupan, dan suatu situasi komunitas tertentu. Peneliti harus mampu mempelajari makna dari setiap perilaku, bahasa, dan interaksi dalam kelompok. Selanjutnya, Grande Theory. Grande Theory ini adalah jenis penelitian yang di dalamnya meneliti memproduksi teori umum atau abstrak dari suatu proses, aksi atau interaksi tertentu yang berasal dari pandangan-pandangan partisipan. Grounded teori ini bertujuan untuk menghasilkan atau menemukan suatu teori yang berhubungan dengan situasi tertentu. Situasi yang dimaksud adalah suatu keadaan ketika individu atau subjek penelitian ini berinteraksi langsung, mengambil bagian dan melebur berproses menjadi satu dalam suatu fenomena. Grounded teori ini merupakan suatu model dalam penelitian kualitatif yang bersifat konseptual. Kemudian lanjut ke jenis penelitian fenomenologi. Fenomenologi merupakan strategi penelitian yang di dalamnya peneliti melakukan identifikasi terhadap hakikat pengalaman manusia tentang suatu fenomena tertentu. Studi fenomenologi ini mencoba mencari arti pengalaman dalam kehidupan. Peneliti menghimpun data berkenaan dengan konsep, pendapat, pendirian, sikap, penilaian, dan pemberian makna terhadap situasi atau pengalaman dalam kehidupan. Tujuan fenomenologi ini adalah untuk mencari atau menemukan makna dari hal-hal yang esensial atau mendasar dari pengalaman hidup. Jenis penelitian ini berfokus pada konsep dan pengalaman dari kehidupan manusia. Beberapa penelitian kualitatif yang mengambil pendekatan fenomenologi ini tujuannya untuk sebuah pemahaman yang mendalam tentang bagaimana manusia mengalami sesuatu. Hasil studi fenomenologi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman pembaca tentang penghayatan atau kehidupan orang lain, terutama orang yang berada dalam situasi khusus, misalnya anak-anak yang mengalami kelainan, orang-orang miskin, dan orang-orang yang berada dalam situasi khusus atau budaya khusus. Fenomenologi ini berusaha mengungkap dan memahami suatu fenomena beserta konteks yang khas dan unik yang dialami oleh individu atau kelompok. Oke, lanjut ke jenis penelitian kualitatif selanjutnya yaitu case study. Studi kasus. Case study ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang meneliti hanya pada satu unit untuk sebuah kasus. Penelitian difokuskan untuk menganalisis satu orang, satu kelompok,
dan satu organisasi. Menurut Creswell, studi kasus atau case study merupakan strategi penelitian yang menyelidiki dan mencermati suatu program, peristiwa, aktivitas, dan proses atau sekelompok individu. Case study ini terdiri dari satu unit atau lebih yang merupakan satu kesatuan. Akan tetapi, case study ini tidak selalu meneliti satu kasus, tapi ada beberapa kasus yang dapat dijadikan untuk perbandingan dan kebalikan. Kasus yang dimaksud bisa saja satu orang, satu kelas, satu sekolah, beberapa sekolah, tetapi dalam satu kecamatan misalnya, dan sebagainya. Menurut Saldana, sebuah kasus sengaja dipilih karena memiliki sifat yang unik. Pada case study ini digunakan teknik pengumpulan data, seperti wawancara, observasi, dan studi dokumenter, yang semuanya difokuskan untuk mendapat kesatuan data dan kesimpulan. Kasus yang diangkat harus diceritakan secara jujur, apa adanya, tanpa ada manipulasi atau rekayasa. Dan di sini peneliti harus mampu mengumpulkan materi sebanyak mungkin dari sumber informasi yang representatif agar memperoleh informasi gambaran kasus yang detail. Oke, selanjutnya jenis penelitian kualitatif yang kelima, yaitu analisis isi. Analisis isi ini adalah pemeriksaan sistematis. Bisa memeriksa teks dan visual, misalnya koran, majalah, transkrip pidato. Kemudian bisa menganalisis media seperti film, episode televisi, dan situs internet. Dan juga bisa meneliti tentang budaya material, misalnya artefak atau produk komersial. Beberapa analisis isi dirancang dalam penelitian kualitatif dan kuantitatif karena adanya frekuensi statistik yang menjadi salah satu ukuran penting dari tema yang menonjol, terutama dalam teks-teks dan media. Misalnya, pidato kampanye dua kandidat politik dapat dianalisis dengan menggunakan atau dengan menentukan dan menghitung berapa kali masing-masing kata kunci tertentu dan frase muncul. Kemudian yang selanjutnya adalah pendekatan mixed method. Mixed method ini adalah jenis pendekatan kombinasi antara kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan sifat datanya, jika data berupa kata-kata termasuk dalam penelitian kualitatif, sedangkan data yang berupa numerik masuk ke dalam penelitian kuantitatif. Saldana mengatakan bahwa pendekatan ini lebih kompleks dari sekadar mengumpulkan dan menganalisis dua jenis data. Kenapa kompleks? Karena harus melibatkan fungsi dari kedua pendekatan penelitian tersebut secara kolektif, sehingga penelitian ini memiliki kekuatan yang lebih besar dari penelitian kualitatif dan kuantitatif. Setiap metode penelitian memiliki keunggulan dan kekurangan. Keberadaan metode kualitatif dan kuantitatif tidak perlu dipertentangkan karena keduanya justru saling melengkapi. Metode penelitian kuantitatif cocok digunakan untuk penelitian yang masalahnya jelas dan pada populasi yang luas, sehingga hasil penelitian mendalam atau komprehensif. Sementara metode penelitian kualitatif cocok untuk digunakan untuk meneliti masalah yang belum jelas, dilakukan pada situasi sosial yang tidak luas, sehingga hasil penelitian lebih mendalam dan bermakna. Selanjutnya, penelitian naratif adalah variasi pendekatan dengan cara mereka berbagi tujuan dalam mentransfer data melalui cerita. Penelitian naratif ini cenderung menggunakan pendekatan informal melalui kemampuan bercerita. Creswell
menyatakan bahwa penelitian naratif merupakan strategi penelitian yang menyelidiki kehidupan individu-individu dan meminta seseorang atau sekelompok individu untuk menceritakan kehidupannya. Data yang diperoleh dari penelitian naratif yakni dengan menyusun pengetahuan ke dalam bentuk cerita. Misalnya, dalam penelitian sejarah, maka akan disampaikan dalam bentuk narasi yang menemukan fakta. Maka di situ akan ada alur cerita linier yang lebih cenderung untuk memahami sejarah yang berurutan dengan terstruktur. Selanjutnya saya jelaskan tentang penelitian puitis. Kualitatif adalah transformasi data kualitatif atau ekspresi pengalaman kualitatif melalui struktur puisi. Sama seperti dengan puisi sastra, struktur penyelidik puitis dapat mengambil berbagai bentuk. Terkadang penelitian mengambil cara transkrip wawancara untuk mengambil intisari dari objek melalui seni kata atau frasa. Cara mendapatkan data yaitu dengan mentranskrip data melalui wawancara. Yang selanjutnya, penelitian berbasis seni. Penelitian berbasis seni adalah penelitian yang mengaplikasikan penampilan melalui media visual. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyajikan data temuannya yaitu melalui seni. Penelitian berbasis seni tidak hanya produk atau karya semata, akan tetapi proses dalam penghasilan juga diteliti. Cara mengetahui yaitu melalui penyelidikan pribadi, ekspresi estetik, bentuk seni, media, dan metode metaforik kaya komunikasi yang dapat memberi makna mendalam ketika kata-kata saja tidak mencukupi. Selanjutnya yang ke-10, autonografi adalah penelitian tentang kebudayaan yang merupakan bagian dari satu bersama dengan hubungan yang satu dan masuk dalam pengalaman. Autografi tidak hanya menggabungkan pengalaman pribadi latar belakang, tapi cara pribadi, hidup, dan nilai yang melekat ke seseorang, sikap, dan sistem kepercayaan. Menurut Saldanan 2009, autonografi adalah penelitian tentang kebudayaan yang merupakan bagian dari satu bersama dengan hubungan yang lainnya. Nah, yang ke-11, penelitian evaluasi. Saldanan mengatakan bahwa penelitian evaluasi secara sistematif menguji orang-orang, program, organisasi, dan politik untuk menilai kualitas, baik kebaikan dan keefektifan. Jenis ini diubah ke tujuan yang lebih spesifik. Langkah awal pengumpulannya menggunakan kuantitatif, kemudian dikomunikasikan ke dalam bentuk kualitatif, dianalisis sesuai dengan kebutuhannya. Yang ke-12, penelitian tindakan. Saldana menyatakan bahwa penelitian ini dilakukan dengan merealisasikan tujuan penelitian dan tidak harus mengobservasi kehidupan sosial, tetapi juga harus merefleksikannya. Hal tersebut dapat dilatih secara komprehensif dan kolaboratif. Yang ke-13, investigasi jurnalistik. Menurut Sadana menyatakan bahwa wartawan dan penelitian kualitatif menggunakan metode yang sama untuk mengumpulkan data, yang bertujuan khususnya yaitu melakukan wawancara kepada subjek peneliti.
Data yang diperoleh bisa jadi saksi pertama sebuah peristiwa untuk mencari data, arsip yang diperoleh seperti foto, gambar, dan sebagainya. Dan yang terakhir, penelitian secara kritis. Penelitian ini bukan hanya jenis penelitian yang mengkritisi, tetapi meneliti dan memeriksa dengan cermat suatu masalah dan mengungkapkan jika terjadi ketimpangan atau ketidakadilan, sehingga dapat membantu pihak-pihak yang dirugikan. Baik, kita masuk ke elemen penelitian kualitatif. Yang pertama adanya peneliti. Peneliti adalah seseorang atau beberapa orang dalam sebuah tim yang terdorong secara pribadi untuk kepentingan studi, melakukan sebuah penelitian untuk meneliti beberapa masalah di kehidupan sosial. Pada penelitian kualitatif, peneliti sebagai instrumen kunci. Seorang peneliti harus mampu mengajukan, membuat rancangan, memfasilitasi, dan mengawasi semua aspek pada proyek dari awal hingga akhir atau hingga selesai. Kemudian yang kedua ada epistemologi. Epistemologi ini terkait dengan tidak ada penelitian yang mutlak. Beberapa menyebut epistemologi ini secara luas sebagai teori konstruksi pengetahuan berdasarkan pandangan dunia peneliti. Konstruksi pengetahuan yang diangkat tentunya bergantung pada konteks dan dilihat dari berbagai sudut pandang. Kemudian, yang selanjutnya, elemen penelitian kualitatif yaitu penelitian terdahulu. Dalam penelitian harus ada penelitian terdahulu karena penelitian yang akan dilakukan dibangun dari penelitian yang telah ada sebelumnya. Teori-teori yang ada digunakan sebagai pelengkap kerangka atau penelitian, atau juga dapat sebagai bahan untuk dievaluasi atau direvisi. Kemudian dalam penelitian kualitatif harus ada tujuan. Tujuan penelitian memberikan makna, motivasi, dan arahan untuk penelitian yang akan dilakukan. Kemudian yang selanjutnya harus ada partisipan dan materi. Pada penelitian kualitatif ini kebanyakan akan meneliti, mewawancarai, dan mengamati orang sebagai bagian dari penyelidikan sosial mereka. Akan tetapi, beberapa proyek mungkin hanya mengandalkan dokumen atau produk. Nah, yang terlibat tersebut disebut partisipan. Dan materi yang dimaksud adalah dokumen yang mendukung penelitian. Kemudian yang selanjutnya harus ada etika penelitian. Etika penelitian ini menitik beratkan pada para peneliti. Mereka memiliki investigasi agenda jurnalisme, jadi secara sewenang-wenang dapat melakukan apa yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan mereka. Etika penelitian kualitatif ini relatif sama dengan penelitian lainnya, yaitu tidak melakukan plagiasi, tidak melanggar aturan moral sosial, dan hak asasi manusia. Selanjutnya, adanya durasi penelitian. Pada umumnya durasi waktu penelitian kualitatif ini cukup lama karena tujuan penelitian kualitatif adalah menemukan, bukan sekadar pembuktian hipotesis seperti dalam penelitian kuantitatif. Akan tetapi, lamanya penelitian akan bergantung pada keberadaan sumber data, peneliti, dan tujuan penelitian. Tidak ada standar waktu minimum atau maksimum yang diperlukan untuk melakukan penelitian yang terpercaya. Tetapi, laporan penelitian akan lebih meyakinkan jika peneliti mencatat waktu yang rasional. Selanjutnya, elemen penelitian kualitatif yang ke-8, lokasi penelitian. Lokasi penelitian kualitatif dapat dilakukan di berbagai konten. Pemilihan lokasi dan subjek penelitian sebagai sumber data berdasarkan keingintahuan peneliti tentang objek yang diteliti. Pada penelitian kualitatif memiliki ruang lingkup situasi sosial tidak
luas dan relatif sempit dibandingkan dengan penelitian kuantitatif. Melakukan observasi terhadap ruang, lingkungan dapat mempengaruhi partisipan dan orang-orang di sekitarnya. Yang ke-9, data dan pengumpulan data. Penelitian dengan data naratif berupa kata atau gambar, atau transkrip atau catatan lapangan, dan bukan angka yang merupakan salah satu dari ciri penelitian kualitatif. Dilihat dari wujud data, yang disebut dengan deskripsi interpretatif, deskriptif yang memiliki kualitatif. Sebagai peneliti, data dikumpulkan sebagai bagian dari penelitian. Tapi peneliti juga harus ingat bahwa manusia juga memberikan data kepada peneliti. Yang ke-10, pendekatan analisis. Pendekatan analisis ini penelitian yang menggunakan memilah-milah sejumlah besar informasi yang diperoleh. Peneliti menyusun berbagai informasi dari data yang terkumpul agar tersusun lebih baik dan mudah dipahami, supaya peneliti dapat tersampaikan. Peneliti tidak hanya memanfaatkan pernyataan teoritis, tetapi juga menggunakan perbandingan, metafora, simbol, dan kiasan. Yang ke-11, gambar dan penyajian. Data kualitatif biasanya disajikan di tabel, lalu dideskripsikan dengan menggunakan kata-kata. Yang ketiga atau C, gaya penelitian. Gaya penelitian, gaya berkaitan dengan bagaimana cara peneliti menyajikan laporan yang akan disampaikan kepada pembaca. Gaya penelitian kualitatif dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, laporan dari lapangan. Gaya laporan lapangan tersendiri itu dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, laporan bersama atau laporan kolaboratif. Yang kedua, laporan secara realistis atau laporan yang diceritakan dari sudut pandang orang ketiga. Yang ketiga, laporan pengakuan, yaitu dari sudut orang pertama atau peneliti itu sendiri. Yang keempat, laporan impresionis, yaitu menggunakan kekuatan bahasa. Yang kelima, laporan kritik, yaitu fokus terhadap dampak politik atau sosial atau kerja lapangan. Yang keenam, laporan resmi, yaitu berkaitan penekanan berasal dari analisis data yang sistematis. Yang terakhir, ketujuh, laporan sastra, yaitu menekankan penulisan sebagai mendongeng dan memanfaatkan alat realitis fiksi untuk menggambarkan peserta sebagai karakter aktif. Dalam gaya penelitian kualitatif yang kedua, deskriptif, analisis, dan interpretasi. Secara deskriptif, yaitu berkaitan dengan citra indrawi tentang sesuatu yang nampak dan bisa dilihat, serta berbau dan bisa dicium. Maksudnya, data yang diperoleh disajikan di dalam laporan yang sebenarnya. Peneliti melakukan pengamatan di lapangan secara langsung guna menjawab apa yang sedang terjadi. Penyajian data yaitu dengan laporan secara kronologis, induktif, dan menyampaikan hal yang penting dilakukan rekonstruksi. Ini daftar rujukan yang kami pakai, ada 5. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silakan chat di kolom komentar.